Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kita melanjutkan kajian kita, yakni masih di bab sifatus salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita membacakan hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi betul-betul beliau menyaksikan Nabi, melihat Nabi salat. Idza kabbara, ini sudah kita bahas, apabila Nabi bertakbir, ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekap di dada. Ketika beliau bertakbir, maka Nabi mengangkat kedua tangannya mankibaih, yakni sejajar dengan pundaknya. Ini sudah pernah kita bahas ya, tidak perlu kita ulang. Ada beberapa riwayat tentang takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza rafa'a amsaka yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahra. Nabi ketika rukuk, maka Nabi bertakbir. Ya. Setelah Nabi bertakbir, Nabi ketika rukuk itu betul-betul tangan beliau berada di kedua lututnya. Jadi kedua tangannya berada di kedua lututnya. Dan salah satu di antara yang kita bahas, yakni ketika Nabi rukuk, maka betul-betul punggung Nabi itu lurus, Pak. Kepala dengan punggung Nabi itu lurus. Bahkan dalam hadis yang sudah pernah kita bahas, sekiranya dituangkan air di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka air tersebut tidak bergerak. Saking lurusnya Nabi ketika rukuk. Perhatikan ini baik-baik, Pak, ya. Wa idza raka'a fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqar makanah. Nah, ini yang kita akan bahas, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a ra'sahu istawa, ketika Nabi mengangkat kepalanya setelah rukuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan seluruh posisi tulang-tulangnya. Artinya ketika Nabi i'tidal, ya. I'tidal itu bangkit dari rukuk. Dan ingat, i'tidal ini, Pak, salah satu di antara rukun salat. Hati-hati. Ya. Kalau dikatakan rukun, berarti sesuatu yang membuat sah salat kita. Ya. Jangan dianggap sepele. Dan ini sering kita lihat di amalan kaum muslimin ketika rukuk seadanya. Tidak ada tuma'ninah. Ya, tidak ada tuma'ninah. Ketika bangkit, samiallahu liman hamidah, Allahu akbar. Hati-hati. Mana rukuknya? Mana i'tidalnya? I'tidalnya seadanya saja, Pak. Padahal disebutkan dalam banyak hadis, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi beri'tidal, Nabi tuma'ninah. Nabi tuma'ninah. Disebutkan batasan tuma'ninah dalam i'tidal. Ini ada beberapa pendapat. Yakni Imam Syafi'i, menurut Syafi'iyah, batas i'tidal dalam salat halnya sama dengan batasan berdiri ketika sholat. Benarnya Pak ya?
Jadi dalam madhab Syafi'i, berapa lama tadi kita berdiri sholat, Pak? Berdiri. Lama enggak, Pak? Itu batasan tuma'ninah dalam i'tidal. Menurut Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah. Dan kalau cepat, maka i'tidalnya tidak sah. Ini disebutkan oleh dalam madhab Syafi'iyah. Ya. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Nah, adapun madhab yang lain, ya, madhab yang lain seperti Imam Ahmad, Imam Malik, ya, yakni ketika seorang i'tidal, ya, ketika betul-betul meluruskan dan menegakkan badan hingga anggota tubuh kembali ke posisi semula dengan sempurna. Sami'allahu liman hamidah. Jadi betul-betul kembali sempurna. Itu namanya, itu ukuran tuma'ninah. Mau pakai madhab apa, Pak? Ya, kalau disuruh memilih pasti milih yang ringan. Ya, pilih saja madhab Hambali. Silahkan kalau mau pakai Syafi'i, ya. Sami'allahu liman hamidah. Kapan ini ruku ini? Kapan sujud ini, ya? Masya Allah. Karena lamanya sama dengan ketika berdiri dalam sholat. Tapi alhamdulillah, madhab yang lain yang lebih banyak, Hambali, Maliki, mengatakan tidak perlu seperti itu. Karena cukup betul-betul menegakkan dengan sempurna badannya, maka itu sudah dikatakan tuma'ninah. Nah, kemudian yang akan kita bahas hukum mengucapkan tasmi' dan tahmid. Tasmi', sami'allahu liman hamidah. Tahmid, Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Ini ada dua, ya. Dan ingat, sebagian pendapat menyebutkan bahwa mengucapkan tahmid ketika bangkit dari ruku' itu hukumnya wajib berdasarkan hadis. Tapi diselisihi oleh madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan ini sesuatu yang muakkad, yang sangat ditekankan, tapi tidak berdosa ketika meninggalkan. Mau pilih yang mana lagi, Pak? pilih yang enak lagi, ya, Syafi'i. Sebenarnya banyak dalilnya, ya. Di antaranya yakni semua dalil yang menyebutkan sami'allahu liman hamidah itu diikutkan dengan Allahumma rabbana lakal hamdu atau rabbana wa lakal hamdu atau rabbana lakal hamdu. Semua diikutkan. Ya kan? Coba cari hadis, ya. Di antara hadis-hadis yang ada yakni diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Daruqutni dan para ulama yang lainnya. Itu semua hadisnya, Pak, pasti ada ekornya Rabbana lakal hamdu. Maka sebagian para ulama mengatakan ini sesuatu yang bukan sekedar ikut saja, kebetulan saja, tapi memang sesuatu yang diikat dalam satu amalan. Istilahnya, pendekatan bahasanya wajib. Ya, namun pendapat tentunya yang lebih dekat dengan kebenaran insyaallah taala mengucapkan, ya, tahmid, yakni hukumnya sunnah. Kemudian para ulama membagi tasmi' dan tahmid. Pertama, bagi orang yang sholat sendiri, maka baginya dua bagian tersebut. Orang sholat sendiri, Pak, maka baginya menggabungkan tasmi' dan tahmid. Apa tasmi' itu? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana, dia juga yang mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang kedua bagi imam,
Ini kewajibannya imam ini. Aturan imam. Bagi orang yang memimpin dalam sholat atau yang diistilahkan dengan imam, maka hendaknya membaca keduanya. Tasmi' dan tahmid. Boleh enggak imam? Rabbana lakal hamdu. Tidak ada sami Allah liman hamidah. Enggak boleh, Pak. Ini syariat bagi imam. Karena sami' Allahu liman hamidah atau tasmi' itu adalah aba-aba. Atau aba-aba, Pak. Itu kita siap gerak. Ah, itu namanya aba-aba. Cocok ya? Siap gerak ya? Lancang apa lagi? Lancang depan. Nah, itu namanya aba-aba. Boleh enggak langsung hormat saja? Tanpa adanya aba-aba. Enggak boleh. Ini aturan mainnya, Pak. Nah, apalagi kalau pengibaran acara khusus ya. Maka ini aba-aba. Sami'allahu liman hamidah. Itu aba-aba. Dan ini syariat bagi imam. Dan ditambahkan juga yakni at-tahmid. Ya, at-tahmid. Dan ini hampir kebanyakan para ulama, di antaranya mazhab Syafi'i, Hanabilah, dan salah satu riwayat Hanafiyah berpendapat seperti itu. Nah, cuma Imam Malik yang bersendirian dalam hal tersebut. Jadi mengucapkan Sami'allahu liman hamidah dan juga Rabbana itu syariat bagi imam. Khususnya yang pertama tadi, tasmi'. Yang ketiga, bagi ma'mum. Maka bagi ma'mum atau yang ikut berjamaah menjadi ma'mum bagi imam, maka cukup mengucapkan tahmid saja. Ya, cukup mengucapkan tahmid saja. Tidak perlu membaca tasmi', karena itu syariat bagi imam. Ya, syariat bagi imam. Nah, adapun dari mazhab Syafi'i, ini imam mazhab mengatakan seperti itu. Makmum itu cukup. Kalau dari mazhab Syafi'i mengatakan tidak, tetap tasmi' dan tahmid itu juga dibaca bagi makmum, tapi tidak keras. Ya, tolong yang berjamaah ini itu mengganggu, Pak. Ya, apalagi kalau bacaannya memang bacaan Al-Fatihah. Biasa mengganggu sekali konsentrasi itu. Apalagi di belakangnya lagi imam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ributnya di belakangnya. Pelan-pelan lagi, Pak. Tolong jangan mengganggu imam. Nah, ini. Tapi pelan. Ini yang disebutkan dalam perkataan, salah satu perkataan Imam Syafi'i, wa yaqulul imam wal ma'mum wal munfarid inda rufi'ahum ru'usahum minar ruku'i sami'allahu liman hamida fa idza faragha minha qailuha atba'aha faqal rabbana walakal hamdu. Ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, seorang imam, makmum dan orang yang sholat sendiri, hendaknya ketika bangkit dari ruku membaca Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Beliau mengatakan seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya perkara yang wasi', perkara yang luas, ya. Mau baca silahkan. Ada juga pendapat yang mengatakan tidak perlu membaca tasmi', cukup membaca tahmid. Nah, kemudian berikutnya yang kita akan bahas gerakan i'tidal. Jadi disyariatkan, Pak, untuk mengangkat tangan ketika i'tidal. Jadi disyariatkan mengangkat kedua tangan. Ini disebutkan dalam banyak hadis, ya. Di antaranya hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, ya, dalam Imam Bukhari. Ini saya tidak perlu baca hadisnya, ya. Sahih hadisnya. Imam Bukhari meriwayatkan
hadis tersebut. Nah, jadi tata caranya sama dengan takbiratul ihram, gerakannya. Yang jadi pertanyaan, posisi tangan ketika i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Dua pendapat. Ada yang mengatakan langsung seperti ini. Pernah lihat, Pak? Ada juga sami'allahu liman hamidah. Kita akan bahas, masih ada waktu? Iya, baik. Ketika selesai mengangkat kedua tangan, maka posisi tangan disebutkan dalam riwayat Wa'il ibn Hujr. Hadisnya ingat dari Wa'il ibn Hujr, sahabat yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis tentang sifat salat Nabi, dan ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah kabbar. Wa'il ibn Hujr pernah melihat Rasulullah mengangkat kedua tangannya saat memulai salat sembari bertakbir. Jadi beliau melihat Nabi bertakbir mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Tsumma iltahfa bithawbih, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika bertakbir itu terhalangi pakaiannya, terhalangi tangan beliau karena pakaian. Jadi Nabi itu memasukkan tangannya ke pakaiannya, Pak. Dingin. Ya, dingin. Nabi masukkan tangannya di pakaiannya. Nah, seraya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kita kasih cepat sedikit ya. Tsumma rafa'aha. Kemudian Nabi ruku dan mengangkat kepalanya dari ruku. Jadi ketika Nabi berdiri, falamma qala sami'allahu liman hamida rafa'a yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sami'allahu liman hamida sembari mengangkat kedua tangannya. Falamma sajada, lihat. Kemudian ketika Nabi sujud, ada enggak disebutkan kembali tangannya bersedekap, Pak? Nah, maka ini juga didukung oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan kana yarfa'u yadayhi fil witr thumma yursiluhuma ba'd. Sesungguhnya Ibnu Mas'ud mengatakan mengangkat kedua tangan ketika berdiri di salat witir, kemudian membiarkannya setelahnya. Para ulama mengatakan makna membiarkan di sini yakni menjulurkan kedua tangannya. Ini disebutkan dalam Al-Musannaf Abdur Razzaq. Bagaimana tangannya Nabi ketika bangkit dari ruku', i'tidal, Nabi menjulurkan kedua tangannya ke bawah. Kalau terjulur, Pak, itu kemana, Pak? Begini? Ini menjulur namanya, Pak? Sedekap. Kata para ulama, sekiranya Nabi bersedekap, tentu hadis Wa'il ibn Hujr yang disepakati oleh para ulama sebagai hadis yang sangat lengkap tentang tata cara salat, tentu apa susahnya beliau menyebutkan itu. Padahal di awal beliau menyebutkan Nabi bersedekap, posisi tangan Nabi disebutkan. Kenapa ketika bangkit dari ruku tidak disebutkan posisi tangannya, langsung ke sujud? Para ulama mengatakan bahwa ini alamat yang jelas bahwa Nabi tidak bersedekap ketika i'tidal. Dikuatkan lagi dengan perkataan Ibnu Mas'ud yang mengatakan Nabi menjulurkan kedua tangannya setelah i'tidal, yakni setelah witir, setelah dalam salat witir. Jadi ini riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang hal tersebut. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi bersedekap. Ya.
Apa dalilnya? Dengarkan dalilnya Pak supaya kita paham juga. Riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, kana an-nasu yu'maru ayyadha rajulul yad al-yumna ala dhira'i al-yusra fi shalah. Dengarkan, dahulu orang-orang Pak diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Dalam sholat. Banyak terjemahan dalam sholat itu yakni ketika berdiri. Pertanyaannya Pak, apakah sholat cuma berdiri? Kalau memang seperti itu terjemahannya. Kalau dikatakan dalam sholat harus bersedekap, para ulama mengatakan gerakan dalam sholat itu bukan cuma berdiri Pak. Makanya para ulama mengatakan ini ketika Nabi mengawali sholat. Seandainya semua gerakan sholat kita umumkan, semua harus bersedekap. Maka bersedekap juga ketika ruku dan sujud. Ada lagi dalil yang mengatakan bersedekap, riwayat Imam Ahmad, yakni ketika Nabi bangkit dari ruku, maka beliau kembali pada posisinya, mengembalikan setiap tulang kembali pada posisinya. Kembali posisinya katanya. Maksudnya pertama, sedekap ini. Kata para ulama tidak benar. Apa jawabannya Pak? Apa susahnya disebut bersedekap? Ya kan? Sekiranya memang Nabi bersedekap, apa susahnya disebut bersedekap? Seperti hadis-hadis yang telah lalu, Nabi bertakbir, Nabi meletakkan tangan kanannya dan tangan kirinya. Ya kan? Kenapa ketika ruku tidak disebutkan? Apa susahnya? Ya, makanya para ulama mengatakan yang lebih kuat, yang lebih kuat pendapat yakni irsal. Apa irsal? Yakni menjulurkan kedua tangan ketika i'tidal. Dan ini hampir kebanyakan para al-ulama berdasarkan hadis yang sharih. Sharih itu Pak jelas. Jelas secara letterlek. Adapun yang mengatakan sedekap itu hadisnya masih perlu untuk diterjemahkan atau dikiaskan. Ya, nah, dan ini pendapat yang lebih kuat. Tapi ingat, ketika ada orang yang seperti itu, Pak, ya jangan sampai kita katakan batal sholatnya. Tapi kalau dikatakan mana yang lebih kuat, maka tentu yang lebih kuat, yakni irsal. Ini namanya irsal. Ini namanya sedekap. Ya, ini namanya irsal. Ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis Wa'il ibn Hujr dan juga langsung perkataan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Semoga ini bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Semoga juga bermanfaat untuk kita semua, khusus untuk saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.